Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan solihah, yang semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hari ini kita akan mempelajari tentang menghargai perbedaan dan keberagaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan berbagai macam makhluk hidup yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita syukuri. Istilah lain dari perbedaan adalah keberagaman. Dengan adanya keberagaman, membuat kita belajar betapa pentingnya rasa saling menghormati dan menghargai antar sesama. Sikap saling menghargai dan menghormati antar sesama merupakan pengalaman dari sila kedua Pancasila. Apakah kalian masih ingat bunyi sila kedua Pancasila? Bunyi sila kedua Pancasila ialah kemanusiaan yang adil dan beradab, yang memiliki lambang rantai. Nah, lambang rantai ini memiliki makna bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati, saling menyayangi, dan memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Nah, sila kedua Pancasila ini juga memiliki nilai-nilai positif yang wajib kita amalkan. Yang pertama, menengok orang sakit. Yang kedua, bersikap sopan kepada sesama. Yang ketiga, tidak menyakiti orang lain. Yang keempat, menghormati orang tua dan guru. Serta yang kelima, saling menghormati dan menghargai perbedaan. Nah, sekarang bagaimana cara kita menghargai perbedaan? Ada beberapa cara kita menghargai perbedaan. Yang pertama, saling membantu jika ada teman yang mengalami kesulitan. Yang kedua, tidak memilih-milih teman. Yang ketiga, menghibur teman saat sedih. Yang keempat, jika ada pekerjaan yang harus dilakukan bersama-sama, maka kita harus mengerjakannya bersama-sama. Dan yang kelima, tidak memaksakan pendapat kita pada orang lain. Nah, sekarang coba kalian ingat, apakah kalian pernah menolong atau membantu orang lain? Jika belum, mulai saat ini, mari kita membiasakan untuk membantu dan menolong orang lain. Contohnya, Nisa merasa sulit membawa barang bawaan. Apa yang harus kita lakukan? Nah, yang harus kita lakukan ialah kita membantu Nisa membawakan sebagian barang bawaan Nisa. Nah, perbedaan dalam diri manusia itu juga bisa dalam bentuk apapun. Misalnya, perbedaan dari tinggi badan, berat badan, hobi atau kegemaran, makanan kesukaan, perbedaan agama, dan lain-lain. Dan semua itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita syukuri. Sekarang kita akan kasih contoh perbedaan dalam makanan kesukaan. Misalnya, Aulia suka wortel, Niswah suka brokoli, Alia suka apel, Taskia suka ayam goreng, Rizky suka udang, dan Farhan sukanya ikan. Nah, perbedaan tersebut tidak boleh dipermasalahkan ya. Sebaiknya kita harus saling menghargai makanan kesukaan kita masing-masing. Nah, sekarang kita kasih contoh perbedaan dalam beragama. Di Indonesia sendiri, ada 6 agama yang diakui oleh negara. Yang pertama, Islam. Yang kedua, Kristen. Yang ketiga, Katolik. Yang keempat, Hindu. Yang kelima, Buddha. Dan yang keenam adalah Konghucu. Namun, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah agama Islam. Tetapi, sebagai manusia, kita harus saling menghargai keyakinan yang dipegang oleh orang lain. Sekarang, kenapa kita harus saling menghargai perbedaan? Karena menghargai perbedaan itu banyak sekali manfaatnya untuk kehidupan kita.
Manfaatnya adalah yang pertama, terbentuknya kehidupan yang rukun. Yang kedua, tidak akan timbul perselisihan. Yang ketiga, terciptanya rasa saling menghormati. Yang keempat, terbentuknya rasa persatuan. Yang kelima, memberikan keamanan dan kenyamanan dalam melakukan kegiatan. Baiklah adik-adikku semuanya, kesimpulan dari materi ini adalah sikap saling menghormati perbedaan merupakan pengamalan sila kedua dari Pancasila. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan berbagai perbedaan agar kita hidup rukun, saling menghargai, saling membantu, dan tidak memaksakan kehendak kita pada orang lain. Demikian materi yang bisa Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.